Mudik dilarang, mobilitas dibatasi. Bahkan ada sebagian tempat wisata yang ditutup. Jadinya mau nggak mau, libur lebarannya dihabiskan di rumah aja deh. Lebaran di rumah juga seru kok. Biar berasa spesial, rumahnya jangan lupa didandani juga. Ya, hitung-hitung biar makin betah di rumah juga kan. Yang suka warna-warni dan desain vintage, bisa nih coba dekor rumah menggunakan ubin dekoratif alias tegel ini. Untuk bikin kursi tegel, kita bisa pakai kursi yang suka ada di warung bakso ini nih. Lubangi kursi sesuai ukuran tegel. Biar serat kayunya keluar, amplas dulu ya. Baru deh lanjut dipoles untuk mengeluarkan warna naturalnya. Kalau sudah, tegelnya tinggal diposisiin aja nih. Kalau sudah nggak mau gonta-ganti motif tegel lagi, bisa langsung diisi sama nat ya. Yap, serunya punya furniture tegel gini. Motifnya bisa diganti sesuka hati. Tinggal bongkar pasang aja. Yap, tegel memang sudah diproduksi sejak zaman Belanda loh. Pabrik pertamanya ada di Yogyakarta nih. Di sini ada lebih dari 100 corak tegel dengan warna dan motif yang beda-beda. Yang paling khas dalam pembuatan tegel adalah proses membuat cetakannya. Biasanya dibuat dari kuningan. Selain kuat, bahan ini juga mudah dibentuk. Jadi gampang bikin model sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Saking rumitnya, butuh waktu 3-4 hari untuk bikin cetakannya loh. Nah, untuk membuat tegel, begini nih caranya. Setiap bagian cetakan bakal diisi dengan warna sesuai desain yang sudah dibuat. Cat yang dipakai khusus ya, biar nggak gampang pudar. Oke deh, cetakannya ditutup dengan campuran semen putih dan kapur, biar rapi. Sebagai penguat, tambahin semen abu-abu juga. Terakhir, biar permukaan tegel rata dan gak bergelombang, tutup dengan pasir sambil diratain deh. Tegel selanjutnya dipres, cuma beberapa detik saja, dan jadi deh. Tapi belum bisa dipakai ya, masih harus direndam air selama 24 jam. Nah, buat Sobat Unyil yang lebih suka dengan dekorasi rumah yang simpel, hangat dan dekat dengan alam, Unyil ajakin buat ketemu langsung deh sama ahlinya. Kita makeover ruangan bareng-bareng yuk. Lebaran kaum rebahan. Si Unyil, yuk kita kemon. Wih, homey banget ya rumahnya. Buat yang suka ngedandanin rumah, pasti sudah gak asing nih sama Om Dendi Darman. Desainer interior yang khas dengan gaya desain mid-century modern. Itu loh gaya desain yang lekat sama kesan natural dan perabot simple, berkualitas juga fungsional. Rumah dijamin lebih hangat dan nyaman deh. Nah, buat Sobat Unyil yang pengen ganti suasana di rumah, Om Dendi mau bagi-bagi tipsnya nih, biar rumah jadi makin nyaman dan cantik. Kenapa tiap masukin perabotan jadi kelihatan sumpah? Padahal sebenarnya menurut gua dari dulu gua nggak pernah ada lah teori bahwa rumah gua kecil, rumah gua gede gitu. Yang pasti semuanya bisa masuk kalau dihitung. Yap, biar ruangan nggak kelihatan sumpek, pastiin semua elemen yang dipakai sudah diperhitungkan secara proporsional, baik fungsi juga tampilannya. Nih, ruangan kosong gini bisa banget disulap jadi nyaman dan estetik. Pertama, pastiin dulu ukuran ruangannya. Biar pas, kali ini pilihan perabotannya dibuat custom. Biar bentuk dan ukurannya lebih mudah disesuaikan dengan luas ruangan. Habis itu, atur pemilihan dan penempatan posisi perabotannya. Gaya mid-century modern kayak gini identik sama pemilihan perabotan dari kayu asli dengan menonjolkan warna-warna naturalnya. Dekorasi bergaya mid-century modern memang mengutamakan kualitas tertinggi untuk furniture. Untungnya di Indonesia ada banyak produsen furniture berkelas dunia. Bahkan furniture buatan pabrik di kota Semarang ini sering dipakai oleh artis internasional dan rumah produksi film di Hollywood untuk kebutuhan syuting loh. Semua furniture yang dibuat di pabrik ini semuanya handmade. Wih.
Salah satu ciri utama furniture buatan pabrik ini adalah ukiran-ukiran yang dipahat secara manual. Sebagian pekerja di proses ukir ini didatangkan dari Jepara loh. Gak heran sih ya, ukiran Jepara kan sudah dikenal sejak abad ke-16. Oke deh, perabot yang sudah diukir siap untuk diamplas. Untuk area kayu yang luas bisa menggunakan mesin amplas. Sementara untuk bagian lekukan yang butuh ketelitian harus diamplas secara manual. Untuk menambah kesan mewah, perabot juga bisa nih diberi lapisan emas atau perak. Bukan dicat warna emas ya, tapi diberi lapisan gold leaf alias kertas emas. Setiap potongan direkatkan di furniture sampai tertutup semua. Pada proses yang dinamakan gilding ini, semua pekerja harus menggunakan pakaian tertutup. Soalnya jika terkena keringat, gold leaf akan teroksidasi sehingga hasil pelapisannya gak bagus. Jadi kayak karatan gitu deh. Gak cuma mewahnya, sofa yang dibuat di sini juga super empuk, nyaman, dan tahan api loh. Keren. Ini karena bahan lapisan busanya dibuat anti api. Busa anti api merupakan standar furniture di Inggris sana. Karena semua furniture buatan pabrik ini dikirim ke luar negeri. Jadi standar bahannya disamakan dengan standar internasional. Melihat proses pembuatan yang panjang dengan bahan-bahan premium, gak heran ya kalau furniture di sini dibanderol dengan harga spektakuler, mulai dari puluhan sampai ratusan juta. Oke, biar nuansa natural furniture serba kayunya menyatu dengan ruangan. Untuk gaya mid-century modern, sebaiknya pilih warna dinding yang netral. Kebanyakan sih warna putih ya. Tapi nih yang paling dasar dalam menata ulang ruangan adalah pencahayaan. Yang paling basicnya adalah cahaya. Harus diperhatikan pertama kali adalah lantainya sama ceilingnya gitu. Harus diapain dulu gitu. Terus cahaya itu hubungannya dengan mau cahaya dari luar atau cahaya yang dibuat alias dari lampu. Jadi itu tuh penting banget menurut gua, itu basicnya dari sebuah ruangan gitu. Dalam konsep desain mid-century modern, untuk pemilihan lampu bisa menggunakan lampu-lampu klasik seperti lampu gantung, chandelier, atau lampu pendan. Tapi utamanya sih tetap cahaya natural dari luar ya. Nah, Unyil juga dapat tips nih dari Om Dendi biar tetap cuan saat akan merenovasi atau menata ruangan. Ketika renovasi tuh intinya ada hal baru masuk. Nah, hal lama tuh harus dilepas. Entah itu dihibahkan atau memang dijual kalau memang ada value-nya gitu. Jadi, pastikan bijak memilah barang-barang saat akan menata ulang rumah ya. Siapa tahu furniture bekasnya jadi cuan buat nambah-nambah modal beli furniture baru. Nah, sudah nih Po, temboknya sudah kecat semua nih. Iya, makasih ya Nyil. Tapi tinggal entu tuh, plafon bagian atasnya belum kecat. Bisa sekalian kan deh Nyil? Tenang Po Ipe, tinggal tunggu profesor aja. Katanya sih mau bawain tangganya kok. Wow, ini Nyil, profesor udah bawain tangga yang kamu pesen tadi. Nah, beneran nih Prof, bisa ngangkat si Unyil? Tenang Po, aman kok. Siap Nyil? Let's go Prof. Tinggi bener dan tuh. Hati-hati ya Nyil. Kananan dikit Nyil. Nah, pas Nyil di situ tuh. Loh, kok? Tolong. Ujung gabus. Waduh. Tolongin Unyil. Yuk, kita kemon. Biar tetap seru lebaranan di rumah, pastiin sajian khas lebarannya juga seru dong. Nih, Unyil punya kue kering khas lebaran yang unik dan kekinian nih. Ada nastar Lembang. Kalau biasanya nastar berbentuk bulat dengan isian selai nanas di dalamnya. Nah, nastar yang ini bentuknya kotak dengan topping selai dan potongan nanas segar. Yummy. Wah, bahan-bahannya sudah siap nih. Mentega dan butter diaduk bersama gula halus sampai tercampur rata. Gula halus dipilih biar nggak mengganggu tekstur adonan nantinya.
Habis itu campur sama telur. Dan terakhir baru deh masukkan tepung terigunya. Aduk-aduk terus sampai kalis. Adonan yang sudah jadi tinggal disusun satu persatu ke dalam cetakan berbahan silikon ini. Terus tinggal di oven deh di suhu 150 derajat Celcius. Wih, sudah jadi nih. Tinggal taruh selai nanas di bagian atasnya. Nggak lupa ada potongan nanas segarnya juga loh. Sentuhan terakhirnya nih, ada olesan flan rasa keju. Ini masih belum jadi ya. Perlu di oven sekali lagi, biar kue nastarnya kering sempurna. Ada nastar, ada lagi yang namanya putri es krim. Memang tampilannya mirip sama es krim yang ukurannya mini kan? Pertama, masukkan mentega, butter, dan gula halus, lalu aduk sampai rata. Ini dia, ada tambahan selai kacang buat ngasih rasa dan aroma kacang di adonannya. Lanjut telur dan parutan coklat lemon dan coklat putih. Aduk-aduk sambil masukkan tepung terigu ke adonannya. Sip deh, kita tunggu adonannya sampai jadi kalis. Aslinya, tradisi menghidangkan kue kering gini dimulai sejak orang pribumi berinteraksi dengan bangsa Eropa. Yang tadinya menyajikan kudapan deso setiap lebaran, berganti jadi hidangan cookies khas Londo yang dinilai lebih modern, sekaligus menunjukkan derajat sosial seseorang. Mudah-mudahan kue cantik ini bisa jadi pelipur lara buat sobat kunyil yang lagi-lagi nggak bisa mudik dan harus menghabiskan momen lebaran di rantau. Fighting! Nah, biar nggak mati gaya saat menghabiskan momen lebaran di rumah, ada banyak loh kegiatan seru yang bisa kita lakukan bareng keluarga inti. Seperti menikmati sajian barbeque khas Brazil dari rumah aja. Olahan daging panggang khas Amerika Selatan ini dikenal dengan nama churrasco. Yap, kalau biasanya untuk menikmati sajian daging panggang dari Brazil ini mesti datang langsung ke restoran. Sekarang bisa disajiin langsung ke rumah kita loh. Bahkan sepaket sama chefnya, mantul. Alat makannya juga sudah disediakan loh, dibungkus rapi satu persatu, jadi lebih higienis. Pokoknya tinggal terima beres dan langsung makan aja deh. Menu daging panggang yang disajikan ini sama kok kayak yang disajiin di restorannya langsung. Daging-daging ini sudah melalui proses pembumbuan dan pemanggangan terlebih dahulu. Istilahnya pre-cook. Jadi tanpa perlu waktu lama, daging tinggal dipanggang sebentar buat dipanaskan kembali menggunakan panggangan portable khusus yang memakai bara api dari charcoal atau arang khusus. Daging yang digunakan untuk diolah jadi churrasco didatangkan dari Australia. Ada beberapa olahan daging nih. Salah satunya daging bagian sirloin atau daging khas luar kayak lemak yang diolah menjadi menu steak dan alcatra. Daging dipotong beberapa bagian dan dibersihkan dari lemak dan urat-uratnya supaya tekstur daging gak kerasa keras setelah dipanggang. Potongan daging satu persatu ditusukkan ke batang logam stainless steel yang disebut skewer. Lanjut, tusukan daging perlu diberi bumbu. Bumbunya nggak ribet kok, cuma taburan sea salt atau garam laut kasar yang menyelimuti daging untuk menambah cita rasa gurih. Ada juga daging yang diberi bumbu tambahan berupa bawang putih seperti ini. Nah, kalau yang ini daging bagian top sirloin yang diselimuti lemak tebal. Dalam bahasa Brazil disebut dengan nama picanha. Menu picanha biasanya juga cuma dikasih bumbu garam laut aja, tapi bisa juga divariasikan dengan saus lada hitam untuk menambah cita rasa pedas. Baru deh dagingnya siap buat dipanggang ke mesin panggang khusus ini. Sambil diputar, daging terus dipanggang selama 15 menit. Teknik memanggang daging kayak gini sudah dikenal sejak abad 17 di Amerika Selatan. Sejak itulah churrasco jadi menu otentik khas Brazil.
Meski bersantap di rumah, penyajiannya juga masih sama kayak di restoran. Penyajian daging panggang seperti ini disebut espeto corrido. Pelayan akan berkeliling dengan membawakan tusukan daging panggang dan mengiris daging langsung ke piring kita. Daging panggang dari Brazil ini punya cita rasa yang khas, terutama rasa gurih yang original, dengan pilihan daging yang banyak banget. Aduh, bikin ngiler ya daging panggangnya. Satu lagi yang gak boleh ketinggalan, sajian pencuci mulut khas Brazil. Ada nanas panggang yang dibaluri sama bubuk kayu manis. Yummy! Nah, buat Sobat Unyil yang mau merasakan nikmatnya sajian daging panggang khas Brazil kayak gini, kuy, langsung coba. Tapi pastikan menyiapkan minimal 10 orang untuk bersantap ya. Mantap! Loh, Nyil, habis lebaranan kok malah lemes? Nggak happy gitu? Habis. Lebaran kali ini Unyil nggak bisa kumpul sama saudara-saudara di kampung lagi nih, Kak. Iya, Nyil. Ini kan demi kebaikan semua orang, biar pandemi segera berakhir. Tapi tenang kok, Nyil. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, kita tetap bisa silaturahmi dengan sanak saudara secara virtual kok. Wah, iya. Kan sudah banyak tuh, Kak, aplikasi pesan online yang punya fitur video call. Jadi bisa tetap tatap muka ya, Kak. Lebih afdol deh silaturahminya. Yap, biar tetap lancar tanpa kendala, pastiin juga koneksi internetnya ya, Nyil. Bisa gunain perangkat-perangkat pendukung yang bisa bikin koneksi internet jadi lebih stabil. Kalau nggak sempat, bisa juga kok kirim pesan-pesan pakai aplikasi kartu ucapan di gawai kita. Jadi lebih praktis deh. Atau sekalian tuh kirim hampers buat keluarga di luar kota. Wah, iya, benar juga ya, Kak. Tapi masalahnya nih, ini Kak, kuota Unyil juga udah habis nih. Yuk, kita kemon. Ingin tahu kegiatan seru lain yang bisa kita lakukan saat lebaran di rumah aja. Apalagi kalau bukan bermain air. Apalagi saat cuaca lagi panas-panasnya. Seger. Biar makin seru, jangan lupa sertakan Batch Bomb, aksesoris mandi yang bisa mengeluarkan warna ketika dimasukkan ke dalam air. Aromanya juga wangi banget. Gak cuma bikin kegiatan bermain air jadi lebih seru, Batch Bomb juga bisa membersihkan, melembabkan, sekaligus bikin kulit tetap lembut loh. Ini karena Batch Bomb dibuat menggunakan baking soda, resep cantiknya orang Mesir. Yap, sejak abad 3500 sebelum Masehi, baking soda sudah digunakan oleh orang Mesir kuno sebagai sabun karena bisa menyerap minyak dan mengelupaskan sel kulit mati. Selain itu, baking soda juga digunakan untuk proses membuat mumi loh. Kandungan natronnya juga bisa menjaga agar struktur jenazahnya tetap terjaga. Wow, keren! Barulah beberapa tahun kemudian, baking soda dipakai sebagai campuran kue yang berfungsi sebagai pengembang kue. Nah, untuk Batch Bomb ada tambahan campuran maizena dan juga asam sitrat. Asam sitrat ini bisa berkhasiat untuk mencerahkan kulit loh. Antioksidan di dalamnya juga bisa menghambat penuaan dini, alias bikin awet muda. Terus ada tambahan minyak kelapa yang sudah diberi pewangi. Minyak kelapa ini nih yang bikin Batch Bomb-nya bisa berbusa banyak. Selanjutnya, adonan tinggal diwarnai dan dicetak deh. Selesai dicetak, Batch Bomb harus didiamkan dulu selama 3 hari di ruangan berpendingin. Ini supaya Batch Bomb-nya bisa tahan lama. Sebenarnya pembuatan Batch Bomb baiknya memang dilakukan di ruangan ber-AC karena kelembapan udara bisa membuat baking soda bereaksi. Kalau udaranya terlalu lembab, Batch Bomb-nya bisa hancur. Nah, semoga liputan Unyil hari ini bisa menjadi inspirasi untuk menghabiskan waktu di rumah ya. Sekaligus jadi obat kecewa. Karena lagi-lagi gak bisa menghabiskan lebaran bersama kerabat dan saudara di kampung halaman. Makanya, yuk semangat lagi memperketat protokol kesehatannya ya. Dan terakhir, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua Sobat Unyil di rumah. Ketemu besok lagi ya. Dah.